Halo semuanya, selamat datang dan kembali lagi ditemenin dengan Lira di konten Jam Sepi kali ini. Episode ke-25, gue akan menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan kesurupan. Lebih tepatnya, kejadian-kejadian kesurupan massal yang pernah terjadi di Indonesia. Tapi setelah jadi pariwara berikut ini. Sebelum lebih jauh ngomongin tentang kesurupan, kira-kira definisi kesurupan menurut lo apa? Tulis di kolom komentar. Tapi kalau definisi gue, sederhananya kesurupan adalah masuknya makhluk astral, kesadaran lain yang muncul pada tubuh manusia. Untuk antisipasinya sendiri, karena budaya timur jauh berbeda dengan budaya barat, mungkin jika lo terlalu banyak menonton film-film dari barat, film-film horor seperti The Insidious salah satunya, itu kan mengangkat tema supranatural dan cukup bermain dengan cerita kerasukan, kesurupan gitu. Jadi mungkin gue agak sedikit menguak yang di bagian timur alias negara kita. Di Indonesia sendiri yang namanya kesurupan nggak cuma sekali dua kali dan nggak jarang, malah cukup sering. Karena dari sekian banyak wilayah, cerita atau pengalaman-pengalaman nyata yang berkaitan dengan kesurupan seringkali diunggah, baik itu dalam format audio maupun video, dalam format foto ataupun lain sebagainya. Dan gua rasa siapapun lo yang mungkin sedang menonton video ini pasti pernah mendengarkan cerita lengkap dari sebuah peristiwa kesurupan. Nah, dari sekian banyak yang beredar, berikut beberapa kejadian peristiwa kesurupan yang pernah terjadi di Indonesia dan sempat naik di sosial media yang mungkin belum pernah lo ketahui. Kesurupan massal di pabrik garmen Kabupaten Semarang. Kisah pertama ini datang dari sebuah pabrik garmen yang berada di Desa Klepu, Kecamatan Pringapus di Semarang, Jawa Tengah, yang pernah terjadi pada 10 Maret 2018. Sekitar pukul 2 siang, saat dimana para buruh pabrik tersebut menghabiskan waktu istirahatnya di siang hari, tiba-tiba saja seorang wanita menunjukkan tanda-tanda kesurupan. Mengais-ngais tanah dan berlari ke sana kemari, kemudian berteriak tidak jelas. Sempat ditanggapi oleh beberapa orang dengan berusaha untuk membacakan doa dan lain sebagainya, tapi sayangnya justru malah berimbas hingga beberapa buruh pabrik lainnya juga mengalami hal serupa. Berdasarkan pengakuan Kasubag Humas Polres Semarang AKP Teguh Susilo Hadi, setidaknya ada 55 buruh pabrik dengan mayoritas perempuan dari pabrik garmen yang berlokasi di Semarang ini mengalami kesurupan. Namun hingga peristiwa ini berhasil ditanggulangi, tidak dijumpai apa penyebabnya hingga hal tersebut terjadi. Serem ya? Lagi istirahat, makan gitu kan, tiba-tiba ada yang kerasukan. Terus waktu mau nolongin, justru malah di tempat lain ada yang kerasukan. Kalau saran gue sih, ketika lo lagi tidak sengaja ya berada di tempat terjadinya kerasukan atau kesurupan, untuk memegangi korban, jangan sampai bersenggolan antara kulit dengan kulit, karena lebih baik dihadang. Bisa jadi mungkin lo bungkus tangan lo dulu dengan kain atau perantaranya lah. Yang penting jangan antara kulit dan kulit gitu. Atau nanti energinya itu bisa ngalir pindah ke tubuh sendiri. Beberapa orang yang pernah cerita sama gue sih ngakunya kalau ketika mereka menolong orang kerasukan tanpa adanya penghalang, ya bersentuhan gitu antara kulit dan kulit, tangan mereka tuh ada yang kaku, ada yang kayak kesetrum, ada yang kayak berat banget gitu. Jadi saran gue, kalau misalkan lo ada di lokasi di mana terjadi kesurupan, gue saranin boleh nolongin karena itu hal baik, tapi usahakan untuk tidak lupa membatasi antara kulit dan kulit. Ya bagusnya sih pakai sapu tangan, tapi kalau nggak ada,
pakai kain. Kalau misalnya nggak ada juga, baju lo dicopot. Kalau lo laki ya, baju lo dicopot, pegang aja gitu. Gulung baru pegang. Gitu. Kesurupan massal di SMP Negeri 13 Solo. Kisah tragedi kesurupan berikutnya ini datang dari SMP Negeri 13 Solo yang pernah terjadi pada tanggal 26 Oktober 2017. Pada insiden kali ini seenggaknya ada 6 siswi yang mengalami kesurupan dengan gejala berteriak histeris tanpa sebab saat kegiatan belajar mengajar sedang berlangsung. Awal mulanya salah satu siswi yang menjadi korban kesurupan ini tiba-tiba saja pingsan pada saat kegiatan belajar mengajar berlangsung. Kemudian 1 hingga 5 siswa lainnya yang menjadi korban pada tragedi kesurupan saat itu tiba-tiba saja berteriak dengan teriakan yang tidak jelas. Bayangin aja lagi belajar gitu, tiba-tiba ada 1 yang pingsan, terus nyusul 5 orang teriak gak jelas. Hingga akhirnya para guru memutuskan untuk membawa ke-6 siswi ini ke ruangan yang terpisah untuk dibacakan ayat suci Al-Quran. Sementara kegiatan belajar mengajar dihentikan diganti dengan membaca doa bersama dengan tujuan agar tidak ada lagi siswa-siswi yang kesurupan saat itu. Ini kalau saran gue sih. Ketika terjadi kesurupan, lo nggak tahu harus ngapain sementara yang kesurupan banyak. Selain yang gue bilang di sebelumnya, nih kalau misalkan belum ada yang ahli atau belum ada yang sanggup untuk melakukan pertolongan, kurung. Tempatkan mereka pada ruangan yang terpisah. Jangan disamaratakan. Ya kalau jumlahnya masih cukup ya, tempatkan di ruangan yang terpisah tanpa adanya benda-benda baik itu tajam ataupun tumpul. Karena biasanya orang-orang kesurupan nih kalau misalkan kesurupannya yang masih aman biasanya ya diam-diam aja gitu. Tapi kalau udah sampai menyerang psikis orang yang kesurupan, karena kan orang kalau kesurupan tuh mereka tahu tapi mereka gak bisa ngapa-ngapain. Kebanyakan orang pada bilang kayak gitu. Bisa aja hantu yang masuk ke dalam orang yang kesurupan ini tuh menyiksa tubuh sendiri. Jadi merasa ada kepuasan. Karena gue pernah kayak gitu. Ada satu peristiwa nih. Waktu itu gue masih SMA ya. Masih dimana pengusiran gue tuh benar-benar ya udah yang penting pergi gitu udah. Jadi ada satu peristiwa anak kelas 11 suatu sore, anak-anak paskibra gitu, nggak tahu kenapa iseng gitu gosok gigi, terus tiba-tiba kan keluar darah dari gusinya. Nah, menurut dia mau coba-coba untuk menggambar seal berbentuk pentagram yang mana dia baru saja melihat simbol tersebut setelah menonton sebuah film, di mana dalam film tersebut jika melakukan penggambaran seal pentagram, heksagram dengan darah maka akan melakukan pemanggilan. Nah, dilakuinnya tuh sore sekitar jam 2:30 siang itu. Setelah itu nggak lama dari dia balik keluar dari kamar mandi, dia kesurupannya pun juga ya nyebar gitu akhirnya ke beberapa orang. Tapi intinya dia adalah korban pertama. Seenggaknya gue pun baru dapat kabar setelah 4:30. Jadi dari 2:30 ke 4:30 ya upaya beberapa orang, ada yang ngikat, ada yang diikat di tiang, ada yang dipisahin di ruangan guru, ada juga yang ditahan karena kerasukannya belum parah banget jadi ditahan dipegang pakai tangan gitu, ada juga yang dibawa masuk ke dalam kelas lain. Sampai akhirnya gue datang karena gue juga waktu itu tidur, gue nggak tahu siang pokoknya tidur, temen gue nelpon, udah beberapa kali kan, akhirnya berhasil diangkat setelah 2 jam yang gue bilang tadi. Akhirnya ya gue cepet-cepet kan ke sekolah. Terus ya gue langsung 1, 2, 3, 4, 5 selesai gitu. Ada beberapa yang selesai, 1 nih gak selesai. 2 gak selesai. Ada temen gue yang bantu. Ya dia bisa gitu kan. Satunya diatasin sama dia, satunya gue yang ngatasin yang korban pertama ini gitu. Karena gue gedek banget si yang kerasukan ini kan kayak ngerasa ya gue dipanggil, ya udahlah gue masuk.
Kutu gue ini ya bodo amat, terserah gue mau keluar, gue mau kagak gitu kan. Akhirnya putusin gue kayak gini. Kalau yang model kayak gini nggak bisa dibacain ayat Quran, nggak bisa, karena dia juga paham. Ya, panas juga kagak panas-panas banget kata dia kan. Sampai akhirnya karena udah harusnya jam balik udah 5:30, gue bilang, lo mau gue tampar apa pergi sendiri? Karena untuk beberapa orang, khususnya pengusir setan gitu, pengusir roh jahat dan lain sebagainya istilahnya, memiliki kemampuan untuk bisa menyentuh mereka, termasuk gue. Gue tanpa pikir panjang gue tampar tuh tas. Tapi ketika gue tampar baru menyentuh nih, dia udah keluar duluan. Jadi yang kena tampar manusianya yang sadar gitu. Asli gitu. Ya sakit lah pasti, orang gue tampar kenceng-kenceng banget. Intinya yang terjadi di SMP Negeri 13 Solo ini berhasil ditanggulangin, dan penyebabnya juga sama, masih belum bisa ditemukan. Bahkan pengakuan siswi yang kerasukan pun juga, ya mereka cuma sekedar bengong di kelas karena ngelamun, udah terus kesurupan. Poinnya, ya lu aja kalau lagi belajar, jangan ngelamun. Ya minimal lu makan kerupuk di belakang kelas, kalau lu di belakang ya, atau di tengah-tengah. Lu main HP, gambar-gambar, bolehlah. Anak SMA, ya sesekali, jangan sering-sering, sekali aja, biar ngilangin bosan dan enggak bengong. Apalagi pikiran kosong pas lagi siang. Antara kesurupan sama histeris tuh tipis ya bedanya gitu. Kesurupan massal pegawai pabrik bulu mata di Garut. Kesurupan massal yang pertama, 55 buruh pabrik yang kebanyakan wanita. Kesurupan kedua yang terjadi di SMP Negeri 13 Solo menimpa 6 siswi. Kali ini di kasus tragedi kesurupan yang pernah terjadi di Indonesia yang ketiga, yang terjadi di pabrik bulu mata daerah Garut, setidaknya menimpa 300 buruh pabrik. Terjadi pada 31 Maret 2016, diakui oleh manajer PT Danbi Internasional Bapak Doni Setiadi, menceritakan bahwa peristiwa tersebut bermula pada saat pegawai masih bekerja seperti biasa. Tiba-tiba pada bagian cutting ada satu orang pegawai yang menunjukkan gejala kesurupan, bertingkah tidak wajar, berteriak histeris, menghancurkan beberapa properti yang sedang dikerjakan oleh bagian produksi, hingga akhirnya merembet ke ratusan buruh pabrik. Tindakan pertama yang dilakukan oleh manajer PT ini adalah memanggil dokter dengan dugaan sementara bahwa adanya stres yang dialami pada saat kerja. Namun sayangnya dokter datang terlambat. Ratusan buruh pabrik mengalami kejadian serupa juga. Lu kebayang gak sih lagi kerja nih ya, enak-enak gitu, apalagi di pabrik ya, potong sana, potong sini, potong sana, potong sini, tiba-tiba ada yang aneh. Kalau lo di Indonesia, di budaya timur, mungkin bakal nganggapnya ya langsung otomatis kan, karena pabrik, terus orang pada kerja biasa, tiba-tiba ada yang aneh-aneh, ya udah kesurupan pasti gitu, pasti. Tapi kalau di barat mungkin dianggap zombie gitu ya, karena ya aneh gitu kan, tiba-tiba merusakin barang, tiba-tiba berteriak nggak jelas, tiba-tiba duduk diam terus aneh gitu. Nah, untungnya pada kejadian kali ini tidak ditemukan korban jiwa, dan bahkan tidak ada yang mengalami luka-luka fatal, hanya luka-luka kecil, lecet-lecet di badan akibat properti produksi yang beberapa diantaranya melakukan semacam penyiksaan badan mungkin ya. Makanya kayak gue bilang di awal tadi, bisa aja orang yang kerasukan, hantunya itu justru malah menyiksa badan yang dirasuki. Makanya hati-hati kalau lo kerasukan nih, lihat orang kerasukan, buruan jauhin benda tajam atau bahkan tumpul. Jangan sampai ada benda apapun, tahan, tunggu orang yang bisa mengantisipasi atau panggil. Keempat, kesurupan massal SMA Negeri 1 Pamekasan pasca sholat istighosah. Pada kenyataannya, sekolah ini nih sering mengalami kejadian kesurupan, menurut cerita yang beredar. Bahkan tidak hanya di sekolah, tapi di sekitaran sekolah juga
kerap terjadi hal-hal aneh. Nggak cuma kesurupan, ada penampakan, ada gangguan-gangguan yang tidak enak gitu, suara-suara yang tiada entah sumbernya dari mana, hingga akhirnya pihak sekolah memutuskan untuk menggelar sholat istighosah dengan tujuan untuk mengusir energi-energi buruk. Persepsinya dengan melakukan sholat ini, setelahnya tidak akan ada lagi, atau paling enggak berkurang lah frekuensi terjadinya kejadian-kejadian aneh termasuk kesurupan dan gangguan-gangguan metafisik gitu. Persepsi dari pihak sekolah. Sayangnya hal tersebut justru berbalik, di mana terjadi kesurupan tepat setelah sholat istighosah ini selesai. Seorang siswi yang berada di barisan sholat paling terakhir tiba-tiba saja berteriak histeris. Lalu kemudian terjadi lagi teriakan-teriakan demi teriakan, hingga setidaknya 30 siswi melakukan teriakan histeris yang tidak jelas. Hingga akhirnya 30 siswi ini berhasil untuk ditenangkan, dinormalkan lagi. Pihak sekolah langsung memutuskan agar seluruh siswa dan warga sekolah yang berada pada hari itu pulang menuju rumahnya masing-masing. Enak gak sih? Ya mungkin yang di dekat orang-orang yang kesurupan tadi tuh kayaknya alhamdulillah gue gak kenal gitu, tapi gue balik kira-kira ada yang ngikutin gak gitu kan. Bukannya malah panik gitu ya, habis ada yang kesurupan tuh tiba-tiba gitu balik ke rumah kan, beres-beres, pas lagi tiduran ada dia di atas, lihat langit-langit gitu kan. Coba deh lihat langit-langit rumah lo saat ini, coba. Yaudah kita lanjut deh. Kesurupan massal di SMP Negeri 2 Wonomulyo, Polewali Mandar. Kali ini sebagai peristiwa tragedi kesurupan yang pernah terjadi di Indonesia yang terakhir gue bahas cukup berbeda. Kalau dari 4 kejadian tadi, orang yang kesurupan hanya berteriak histeris, justru di kejadian kesurupan yang menimpa SMP Negeri 2 Wonomulyo, Polewali Mandar, Sulawesi Barat yang terjadi pada 18 November 2014 lalu. Kejadian ini terjadi sebelum waktu pulang tiba. Ada belasan siswa-siswi yang kesurupan, teriak histeris, kemudian menuntut pihak sekolah dengan marah-marah karena rumah mereka dikencingi dan dirusak. Bahkan para siswa-siswi yang kesurupan ini mengancam akan membunuh murid-murid yang telah melakukan perusakan pada rumah mereka, termasuk yang mengencingi rumah mereka. Lo sendiri kira-kira pernah gak sih waktu masa sekolah tuh ada kejadian kesurupan? Karena kayaknya kebanyakan di Indonesia tuh hampir setiap sekolah pernah mengalami hal ini. Nah, kalau lo pernah, boleh deh coba untuk ceritain tragedi kesurupan yang pernah terjadi di sekolah lo. Bagaimana peristiwa lengkapnya? Ceritain di kolom komentar. Lo jangan lupa untuk subscribe, share. Gue pamit dulu, keep smart dan jangan lupa bahagia. Dirasakan, bye-bye.